Halo teman-teman, kali ini aku mau resensi sebuah buku yang menurut aku pribadi itu sangat menarik dan bermanfaat. Judulnya Atomic Habits karya James Clear. Jadi buku ini pertama kali terbit tahun 2018 dan langsung jadi bestseller internasional. Banyak banget orang-orang dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, pekerja, atlet sampai pengusaha yang merasa terbantu dengan isi buku ini. Nah, kenapa sih buku ini bisa sepopuler itu? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, kayak judulnya, Atomic Habits membicarakan tentang kebiasaan. Jadi, atomic sendiri menggambarkan dua hal. Yang pertama itu sesuatu yang kecil, seperti atom. Yang kedua, sesuatu yang punya kekuatan besar, seperti energi atom. Jadi, maksud James Clear adalah kebiasaan kecil yang terlihat sepele sebenarnya punya dampak luar biasa kalau dilakukan terus-menerus. Menurutnya, rahasia perubahan besar bukanlah melakukan sesuatu yang heboh sekali saja, tapi dengan hal-hal sederhana yang konsisten setiap harinya. James Clear bahkan bilang loh, kalau kita nggak naik ke level tujuan kita, tapi kita akan jatuh ke level sistem kita. Jadi maksudnya tuh gini, kalau misal kita punya tujuan ingin sehat, tujuan itu bagus, tapi kalau sistem sehari-hari kita buruk, misalnya kayak sering begadang, jarang olahraga, makan sembarangan, ya hasilnya nggak akan kelihatan. Jadi yang lebih penting tuh bukan sekedar tujuan besar, tapi kebiasaan kecil yang membentuk sistem kehidupan kita sehari-hari. Nah, di buku ini tuh James Clear memperkenalkan konsep 4 hukum untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, buat kebiasaan terlihat jelas. Contohnya itu gampang, yaitu kalau kamu mau rajin minum air putih, taruh botol minum di meja belajar. Jadi tiap kali kita lihat otomatis teringat buat minum. Kedua, buat kebiasaan terasa menarik. Misalnya tuh kalau kamu mau belajar, bisa ditemenin sama musik instrumental favorit biar nggak terasa bosenin gitu. Hukum ketiga itu buat kebiasaan mudah dilakuin. Jadi banyak orang yang gagal karena ingin langsung sempurna. Contoh, target olahraga langsung 1 jam tiap hari, akhirnya malah berhenti di percobaan pertama. Padahal kalau misal kita mulai dari 5 menit pun gak masalah sebenarnya. Yang penting kita konsisten. Kalau udah kebiasaan, lama-lama bisa ditambah. Dan hukum yang keempat adalah buat kebiasaan terasa memuaskan. Jadi setelah berhasil melakukan kebiasaan, kasih penghargaan ke diri kita, meskipun sekecil apapun itu. Bisa sesederhana mencoret kalender, menulis checklist, atau memberi waktu istirahat sejenak. Itu bikin otak kita merasa senang dan ingin mengulanginya. Sebaliknya, untuk menghentikan kebiasaan buruk, kita tinggal membalik 4 hukum tadi. Buat kebiasaan buruk jadi nggak terlihat, nggak menarik, susah dilakuin, dan tidak memuaskan. Contoh, kalau kamu tuh udah kebanyakan main HP, coba jauhin HP dari meja belajar atau taruh di ruangan lain. Jadi butuh usaha ekstra kalau mau ambil HP itu, dan itu tuh buat kita lebih mudah menahan diri. Jadi kelebihan buku ini tuh sebenarnya bahasanya ringan, mudah dipahami, dan penuh contoh nyata. James Clear nggak cuma ngasih motivasi, tapi bener-bener kayak ngasih kita langkah-langkah praktis. Misal ada metode yang dia sebut habit stacking atau menempuh kebiasaan. Caranya kita mengaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama yang udah otomatis, kayak habis gosok gigi di pagi hari, terus lanjut dengan membaca 2 halaman buku. Karena gosok gigi sudah otomatis, kebiasaan baru jadi ikut bawa. Selain itu, ada juga konsep identitas. Nah, menurut James Clear, kebiasaan tuh bukan cuma soal apa yang kita lakuin, tapi siapa yang kita yakini diri kita. Kalau kita mau jadi orang yang rajin membaca, jangan sekedar target mau baca 20 buku setahun, tapi tanamkan identitas, saya adalah pembaca. Dengan begitu, setiap kali kita membuka buku, kita sudah menguatkan identitas itu. Ini sebenarnya bikin motivasi lebih kuat karena kita merasa kebiasaan itu bagian dari diri kita. Nah, tapi tentu buku ini juga ada kekurangannya. Buat sebagian orang, buku ini terasa agak repetitif. Poin yang sama kadang tuh diulang dengan contoh yang berbeda. Jadi bisa terasa kayak membosankan kalau dibaca cepet. Jadi selain itu juga, karena James Clear kan orang Amerika, banyak contoh yang dia pakai tuh lebih relevan sama budaya-budaya barat. Tapi menurut aku, inti pesannya tuh tetap bisa dipakai di mana aja sih, termasuk di Indonesia, asal kita mau menyesuaikan. Nah, tapi yang paling aku suka dari buku ini itu tentang pesan dari kekuatan 1%.
James Clear menjelaskan kalau kita memperbaiki diri hanya 1% tiap hari, maka dalam setahun kita bisa jadi 37 kali lebih baik daripada sebelumnya. Tapi, kalau kita membiarkan kebiasaan buruk dan menurun 1% setiap hari, maka hasilnya bisa juga turun drastis. Jadi intinya, perbedaan kecil yang konsisten akhirnya akan menumpuk dan menciptakan perubahan besar. Kalau ditanya apa pesan penting dari Atomic Habits sih, jawabannya jelas. Jangan meremehkan kebiasaan kecil. Banyak orang menunggu momen besar untuk berubah. Menunggu tahun baru, nunggu lulus sekolah, atau nunggu ada motivasi besar. Padahal perubahan nyata justru datang dari langkah-langkah kecil yang kita lakuin tiap hari. Jadi, kalau kamu ingin jadi lebih baik, mulai aja dengan satu kebiasaan kecil. Sekarang, nggak usah langsung sempurna, yang penting konsisten. Nah, itu tadi resensi dari buku Atomic Habits karya James Clear. Menurut aku buku ini wajib banget dibaca sama siapapun yang ingin memperbaiki diri, entah itu pelajar, mahasiswa, pekerja, atau siapapun. Soalnya isinya tuh praktis, sederhana, dan bisa langsung kita praktikkan. Semoga resensi ini bermanfaat dan semoga setelah ini kita bisa lebih semangat membangun kebiasaan baik sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di resensi buku selanjutnya. Dadah!